Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Fikri Arsyad dengan NIM terakhir 216 dan Afif Royhan Fadilah dengan NIM terakhir 219. Jadi kami akan mempresentasikan artikel berjudul Analisis Kasus Konflik Agraria Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan dalam Perspektif Hukum SDA Indonesia. Jadi Kalimantan adalah wilayah strategis dengan konsentrasi sawit terbesar kedua di Indonesia, yang luas areanya menembus 5 juta hektar pada tahun 2023. Menurut data KPA 2022, sektor perkebunan kelapa sawit menyumbang 35% dari total konflik agraria di Indonesia. Dan Kalimantan secara konsisten menjadi penyumbang terbesar. Konflik ini terjadi di atas wilayah suku adat yang telah dikelola berabad-abad. Pertanyaannya, mengapa konflik agraria ini terus berkepanjangan dan apa akar masalah hukumnya? Mari kita bedah. Lanjut, Oke, untuk membedah masalah tersebut, artikel ini menggunakan 3 pisau analisis teoritis. Pertama, teori Common Pool Resource dari Elinor Ostrom yang membuktikan masyarakat lokal mampu mengelola sumber daya bersama secara berkelanjutan melalui aturan adat. Lalu yang kedua, teori Property Rights dari Ronald Coase yang menyatakan kepastian hak milik adalah sumber konflik utama. Di Indonesia, hak guna usaha korporasi terdokumentasi sangat kuat, sedangkan hak adat wilayah tidak terdaftar secara formal sehingga memicu perampasan lahan. Secara hukum normatif, meskipun pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kemakmuran rakyat dan UU PA 1960 mengakui hak wilayah, praktiknya hak wilayah dipangkas demi kepentingan nasional. Tonggak perubahan terjadi pada putusan MK nomor 35 tahun 2012 yang menegaskan hutan adat bukan lagi hutan negara, namun implementasinya di lapangan masih mengalami hambatan struktural besar. Lalu artikel ini memfokuskan analisis pada kasus nyata di 3 kabupaten. 1. Di Kutai Kartanegara, korporasi merusak hutan tembawang milik Dayak Benua untuk lahan sawit tanpa konsultasi dan melanggar larangan membakar lahan di Undang-Undang PPLH. Lalu yang kedua itu di Sanggau, terjadi triple overlapping atau tumpang tindih klaim 3 pihak sekaligus, yaitu tanah adat, hutan negara, dan hak guna usaha perusahaan akibat buruknya integrasi rencana tata ruang wilayah. Lalu yang ketiga di Ketapang, Dayak Kayong berjuang mengklaim 20.000 hektar hutan adat pasca putusan MK. Sayangnya mereka terjebak dalam legal limbo karena pemerintah daerah belum menerbitkan peraturan daerah yang mengakui status masyarakat adat mereka. Akibatnya mereka masih bebas dialokasikan ke perusahaan. Oke, selanjutnya itu slide 4, kegagalan FPIC atau bisa tumpang tindih dan impunitas korporasi. Dari kasus-kasus tersebut kami menemukan 3 kegagalan pemenuhan norma hukum yang sangat fatal. Yang pertama itu kegagalan mekanisme FPIC atau Free, Pure, and Informed Consent. Persetujuan dari masyarakat adat secara bebas di awal dan dengan informasi yang utuh sama sekali tidak terpenuhi. Konsultasi seringkali baru dilakukan setelah izin HGU terlanjur terbit. Kedua, konflik norma atau HGU dan hak wilayah. BPN kerap menerbitkan HGU hanya karena tanah wilayah dianggap tidak terdaftar tanpa melakukan verifikasi lapangan. Yang ketiga, impunitas korporasi. UU PPLH nomor 32/2009 menganut atas strict liability atau tanggung jawab mutlak bagi perusak lingkungan, namun penegak hukum terhadap perusahaan besar sangat lemah karena hambatan politik dan pembuktian teknis yang memicu munculnya moral hazard bagi korporasi. Selanjutnya itu slide 5, solusi hukum berkelanjutan. Sebagai jalan keluar dari kebuntuan ini, artikel ini menawarkan 5 rekomendasi hukum yang komprehensif. Yang pertama itu penguatan FPIC yang mengikat. FPIC itu harus menjadi persyaratan wajib yang diatur dalam peraturan pemerintah, bukan sekedar imbauan etis. Yang kedua itu percepatan pengakuan hak wilayah, mendorong Pemda mempercepat penerbitan perda pengakuan masyarakat hukum adat dibarengi pemetaan partisipatif.
Yang ketiga itu reformasi sistem perizinan melalui kebijakan satu peta One Map Policy, mengintegrasikan sistem informasi geografis agar tidak ada lagi tumpang tindih izin. Yang keempat, penegakan strict liability, menegakkan sanksi mutlak serta mewajibkan dana jaminan pemulihan lingkungan bagi korporasi sawit. Yang kelima itu pembentukan dana SDA Kalimantan, mengadopsi model Norwegia, sebagian royalti sawit dikelola secara khusus untuk membiayai pemulihan ekologis dan pemberdayaan ekonomi komunis di adat di Kalimantan itu. Nah, set yang keenam itu yang terakhir itu kesimpulannya konflik agraria sawit di Kalimantan bukan sekedar masalah teknis sengketa lahan, melainkan kegagalan struktural dalam memulihkan kedaulatan hukum masyarakat adat atas ruang hidup mereka. Penyelesaiannya menuntut komitmen politik hukum yang kuat, pengakuan hak ulayat yang nyata, serta tata kelola perizinan yang adil dan ekologis. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.